Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan mulai membahas modul 5 dengan topik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan. Modul ini membahas permasalahan pengelolaan sumber daya ikan, konsep dan teknik pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan yang diterapkan di beberapa belahan dunia, serta konsep dan kendala pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem. Modul 5 ini akan dibahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ini dan minggu depan. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa nantinya mampu memahami permasalahan pengelolaan sumber daya ikan, mengenali konsep dan teknik pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan, serta memahami konsep pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem. Diskusi ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama tentang dilema pengelolaan sumber daya ikan, kedua konsep dan teknik pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan, dan 3 konsep pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem. Pada kuliah minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu dilema pengelolaan sumber daya ikan dan konsep dan teknik pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan. Kita akan mulai materi pertama, dilema pengelolaan sumber daya ikan. Di berbagai belahan dunia saat ini perikanan berada dalam kondisi krisis. Seringkali kondisi ini menyatakan bahwa pengelolaan perikanan tangkap bukan lagi pada mencari pilihan, tetapi cenderung pada kondisi tidak ada pilihan. Demikian dilema dari pengelolaan sumber daya ikan saat ini, ya, cenderung sudah tidak ada pilihan. Ini karena pemanfaatan sumber daya ikan sudah tidak sesuai dengan kapasitas dan produktivitas biologisnya, juga tidak mengenal kesepakatan batas-batas wilayah pengelolaan, penggunaan teknologi juga tidak sejalan dengan konsep ramah lingkungan. Jadi pengelolaan perikanan selama ini cenderung berkarakteristik kegagalan dibanding keberhasilan. Jarang kita menemukan contoh-contoh keberhasilan pengelolaan sumber daya ikan dalam rangka mewujudkan sumber daya ikan berkelanjutan ini. Adapun beberapa alasannya, ini karena lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan, apalagi Indonesia yang mempunyai laut yang luas, ya, dengan kemampuan pengawasan yang sangat terbatas. Di samping itu, nelayan juga cenderung menentang terhadap adanya indikator-indikator penurunan stok. Jadi seringkali nelayan tidak peduli dengan adanya penurunan stok dan masih cenderung, ya, mendorong ke arah pemanfaatan sumber daya ikan berlebihan. Nah, kondisi ini sangat mengancam keberadaan dari beberapa spesies ikan. Perkembangan upaya penangkapan ikan, baik dalam jumlah, ukuran maupun teknologi penangkapannya, telah meningkatkan jumlah ikan yang didaratkan. Ya. Jadi dengan adanya teknologi, ya, yang semakin berkembang, ini pihak-pihak yang melakukan penangkapan ikan cenderung akan mengejar jumlah ikan yang didaratkan, ya, dan ini akan meruntuhkan, ya, stok beberapa jenis ikan pelagis. Fenomena ini diikuti pula oleh perilaku pembiaran terhadap rendahnya tanggung jawab pelaporan hasil perikanan. Jadi pihak-pihak yang diberi
diberi kewajiban untuk melaporkan hasil perikanan ini masih rendah, dan ini ada pembiaran. Berangkat dari rendahnya kesadaran pelaporan ini, maka manajemen perikanan pun menjadi tidak efektif karena kurang didukung oleh data yang valid. Ya. Kemudian adanya pengabaian saran dan pemikiran ilmiah tentang konsep-konsep manajemen perikanan berkelanjutan ini. Ya, tidak semua pengambil keputusan maupun praktisi itu mengakui dan menggunakan saran-saran dan pemikiran ilmiah. Dan seringkali juga ada perilaku menyalahkan ancaman lingkungan sebagai faktor utama yang mengakibatkan runtuhnya perikanan. Jadi seringkali tidak percaya ya bahwa runtuhnya perikanan itu sebagai salah satunya adalah karena ancaman lingkungan, kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya ikan di daerah penangkapan dekat pantai, ya, di perairan pesisir, ini juga mengalami perubahan 3 dimensi pada saat ini. Jadi cenderung sekarang nelayan-nelayan mulai mengarah pada perairan yang lebih dalam, karena perairan dekat pantai sumber daya ikan sudah terkuras. Juga ada kecenderungan sekarang penangkapan jenis ikan baru yang dulunya mungkin tidak dianggap penting, ya, karena ini sudah tidak ada pilihan lain. Kemudian meningkatnya pemasaran jenis ikan dan avertebrata lain yang sebelumnya ditolak dan umumnya merupakan jenis ikan pada tingkatan rantai makanan yang lebih rendah. Jadi sumber daya ikan jenis-jenis biota laut pada posisi rantai makan yang lebih rendah ini sangat berisiko kalau dieksploitasi secara berlebihan karena akan merusak rantai makanan di laut. Karena dia merupakan juga dasar dari rantai makanan. Tantangan untuk memelihara sumber daya ikan yang sehat ini menjadi isu yang sangat kompleks ya, dalam pembangunan perikanan berkelanjutan. Jadi konsep pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, konsep keberlanjutan mengingatkan para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan hak dan kepentingan generasi masa depan. Jadi sumber daya ikan itu tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi juga adalah hak bagi generasi masa depan. Konsep keberlanjutan memerlukan musyawarah moral, ya, moral kolektif, ya, moral bersama, yang berusaha untuk menyeimbangkan nilai-nilai dan perspektif dari para pemangku kepentingan yang berbeda. Seringkali nilai dan perspektif dari pemangku kepentingan ini kan saling bertentangan. Nah, bagaimana musyawarah bisa dilakukan untuk memahami konsep keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya ikan. Dalam konsep pengelolaan sumber daya ikan, keberlanjutan terdapat 3 komponen penting yang berjalan dalam kondisi seimbang, yaitu keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi. Perikanan yang berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian ikan itu sendiri atau SPIS, atau keuntungan ekonomi semata, SREN, ya, tapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas perikanan, sustainable community. Jadi keberlanjutan bagi masyarakat perikanan itu sendiri yang secara ekonomi tergantung terhadap kelestarian sumber daya ikan. Berikutnya kita akan membahas materi 2, konsep dan teknik pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.
konsep paling utama dan sudah lama berkembang ya dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah Maximum Sustainable Yield atau MSY. Jadi berdasarkan potensi lestarinya. Pendekatan perikanan ramah lingkungan ya dengan konsep Maximum Sustainable Yield ini dilakukan dengan membatasi upaya penangkapan pada batas aman biologis. Jadi artinya menangkap ikan pada batas-batas kemampuan atau daya pulihnya. Jadi berdasarkan kemampuan regenerasi dari stok. Kalau misalnya menangkap ikan di atas kemampuan regenerasi, berarti kita sudah menangkap potensi induknya, ya, potensi pokoknya. Kalau potensi pokoknya, stoknya ini ditangkap berkurang, maka untuk selanjutnya kemampuan regenerasinya akan berkurang. Demikianlah terus-menerus. Jadi konsep MSY ini diikuti dengan juga prinsip kehati-hatian di dalam pengelolaan perikanan. Apa itu prinsip kehati-hatian? Termasuk di dalamnya adalah pengurangan secara nyata terhadap hasil tangkapan sampingan bycatch dan jenis ikan yang tidak termanfaatkan. Karena salah satu masalah dalam perikanan sekarang itu adalah tingginya bycatch. Artinya menangkap ikan yang bukan target dari penangkapan, yang seringkali ini adalah spesies yang mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian ekosistem sumber daya karena dia berada pada rantai makanan yang lebih rendah. Atau mungkin tangkapan sampingan ini adalah ikan-ikan muda ya, yang mempunyai potensi besar untuk regenerasi di masa depan. Nah, prinsip kehati-hatian juga mensyaratkan upaya melindungi ekosistem bahari dari aktivitas penangkapan yang merusak lingkungan. Secara teoritis, pendekatan dan teknik-teknik pengelolaan perikanan yang diterapkan di berbagai belahan dunia terdiri dari dua bentuk regulasi. Ada yang rejim akses terbuka atau open access dan akses terkendali atau control access. Sistem akses terbuka ini adalah suatu bentuk regulasi yang cenderung membiarkan nelayan menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya hayati lainnya kapan saja, di mana saja, berapapun jumlahnya, dan dengan alat apapun saja. Nah, secara empiris, implikasi dari jangka panjang terhadap regulasi ini akan menimbulkan dampak negatif, antara lain apa yang kita kenal dengan istilah tragedy of common. Jadi menggali kubur bersama-sama, baik berupa kerusakan sumber daya ikan maupun konflik antar nelayan atau pengguna sumber daya. Nah, kondisi open access ini menimbulkan tragedy of the common. Ya, jadi mati bersama-sama. Ya, karena tidak ada pengendalian terhadap akses orang yang masuk ke dalam sistem sumber daya. Sedangkan sistem akses terkendali adalah regulasi terkendali yang dijabarkan berupa pembatasan input atau input restriction. Ini artinya adalah membatasi jumlah pelaku, tentu dengan perizinan, jumlah jenis kapal, juga ini semua dengan perizinan, dan juga jenis alat tangkap. Nah, di beberapa negara juga menerapkan territorial use right of fisheries yang menekankan penggunaan hak perikanan atau fishing right, hak memanfaatkan sumber daya perikanan dalam suatu wilayah tertentu dalam yurisdiksi yang jelas. Sedangkan pembatasan output
atau output restriction ini adalah membatasi jumlah tangkapan bagi setiap pelaku berdasarkan kuota, ya, kuota tangkap. Pola fishing right system atau hak perikanan ini berarti pemegang hak penangkapan ikan melakukan kegiatan perikanan di suatu wilayah, sementara yang tidak memiliki fishing right atau hak perikanan tidak diizinkan menangkap ikan di wilayah itu. Nah, pengelolaan perikanan berdasarkan hak pemampatan dapat menimbulkan kekeliruan dan permasalahan sebagai akibat dari perbedaan pemahaman tentang arti hak pemampatan. Nah, Indonesia juga pernah mencoba menerapkan hak semacam ini di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang 27 tahun 2007, tetapi hak pengelolaan perairan, ya, HP3, hak pengelolaan perairan pesisir, itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Indonesia tidak lagi menerapkan hak pengelolaan perairan, termasuk hak pengelolaan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Dalam Undang-Undang Perikanan, terdapat beberapa kebijakan pengaturan sebagai bentuk penerapan pengelolaan akses terkendali. Jadi Indonesia menerapkan sistem akses terkendali, diantaranya pengendalian input. Di situ jelas diatur ada pengendalian jenis, jumlah, ukuran alat penangkapan ikan, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, seperti rumpon misalnya. Kemudian diatur juga daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan. Kemudian persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, dan diatur pula sistem pemantauan kapal perikanan. Sedangkan pengendalian output itu diantaranya dengan pengendalian ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap. Seperti misalnya pada kasus ikan Napoleon, itu dibatasi ukuran yang boleh ditangkap. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 ini juga mengatur tentang zonasi penangkapan ikan dalam bentuk jalur penangkapan ikan yang terdiri atas jalur penangkapan ikan 1. Jalur penangkapan ikan 1 ini dibagi dua, yaitu jalur penangkapan ikan 1A. Ini mulai dari perairan pantai ya, sampai 2 mil laut. Kemudian jalur penangkapan ikan 1B ini diukur dari 2 mil laut sampai 4 mil laut. Kemudian baru ada jalur 2, ini meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan 1 sampai dengan 12 mil laut. Dan jalur 3 ini adalah merupakan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan di luar jalur penangkapan ikan 2. Nah, di setiap jalur penangkapan ikan ini diatur jenis alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang boleh beroperasi atau ditempatkan. Jadi dirinci alat dan alat bantu penangkapan ikan yang boleh beroperasi dan ditempatkan di masing-masing jalur. Ini juga dalam rangka membatasi regulasi akses terkendali. Nah, tinjauan dari pembagian jalur penangkapan ikan ini, filosofinya, ya, jadi jalur 1 itu diberikan kepada nelayan kecil dengan pertimbangan pertama, pertimbangan sosial ekonomi bahwa nelayan kecil beroperasi dalam skala harian dengan modal relatif terbatas agar menopang kehidupan kesehariannya. Karena kemampuannya sangat terbatas, maka dia diberikan di daerah dekat pantai.
secara biologis, rendahnya kapasitas penangkapan nelayan kecil ini diharapkan tidak merusak nursery ground atau daerah-daerah pembibitan dari ikan, karena lokasi penangkapan ini berada di sekitar kawasan mereka sendiri. Jadi dengan berada di sekitar kawasannya sendiri, diharapkan nelayan kecil ini dapat ikut memelihara daerah-daerah pengasuhan atau daerah-daerah pembibitan ikan, karena itu juga untuk kepentingan jangka panjang mereka. Sedangkan jalur 2 dan jalur 3 ini memang diperuntukkan bagi armada yang berukuran lebih besar, dengan pertimbangan tingginya daya tangkap dan modalitas investasi yang dimiliki. Jadi kemampuan nangkapnya itu pun lebih besar, ya, sehingga diberikan jalur penangkapan yang lebih jauh. Nah, jadi kebijakan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan banyak ditumpukan pada upaya konservasi sumber daya ikan, baik diatur melalui Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, maupun Undang-Undang Kelautan dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan lainnya. Nah, pada saat ini berkembang juga konsep pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Nah, konsep pengelolaan perikanan berbasis masyarakat diharapkan mampu mengatasi kerusakan dan berkurangnya sumber daya ikan, ya, di mana dengan pengelolaan berbasis masyarakat ini kepentingan umum dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk akses yang terbuka. Pola ini dikenal dengan bentuk Community Based Coastal Resources Management atau CBCRM, atau pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat, Community Based Management, CBM. Nah, CBCRM atau CBM adalah proses di mana masyarakat melalui proses politik lokal menyepakati atau menyetujui untuk mengelola sumber daya pesisir atau mengalokasikan sebagian sumber daya yang ada di masyarakat untuk dijadikan kawasan yang dilindungi. Jadi disisihkan sebagian untuk dilindungi. Salah satu aktivitas utama di dalam strategi pengembangan komunitas dalam konsep pengelolaan berbasis masyarakat ini adalah pengembangan kapasitas, di mana warga lokal didorong menjadi lebih aktif dilibatkan dalam manajemen sumber daya lokal. Namun demikian, community based management ini, ya, manajemen berbasis masyarakat ini mempunyai keterbatasan. Salah satunya adalah contohnya adalah adanya perubahan-perubahan pola pengelolaan sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berakibat pada meningkatnya tekanan pada sumber daya yang tersedia. Ya, semakin banyak nelayan, ya, sehingga sudah tidak memungkinkan lagi disisakan daerah-daerah tertentu yang dilindungi untuk kemampuan regenerasi sumber daya ikan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, community based management akan mengalami perubahan sejalan dengan makin tingginya tuntutan ekonomi masyarakat. Nah, Malawa 2006 menunjukkan beberapa kelemahan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat, yaitu hanya dapat diterapkan dengan baik pada masyarakat yang kondisi strukturnya masih sederhana dengan skala wilayah kegiatan yang tidak luas. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan ini sudah terjamin, sudah terbangun. Namun di sini terjadinya kesukaran dalam implementasi karena kurang mendapat dukungan.
seringkali juga tidak ada kesepahaman di antara komunitas di kalangan masyarakat. Hanya efektif diterapkan pada kawasan pengelolaan yang batas geografisnya jelas dan terbatas, misalnya di suatu pulau-pulau kecil tertentu atau daerah-daerah terpencil yang di situ mungkin akses dari pengguna luar masih terbatas. Kemudian rentan terhadap intervensi luar atau peledakan permintaan sumber daya ikan dan jasa lingkungan lainnya. Jadi pada saat permintaan ikan akan meningkat, jadi konsep ini sudah tidak relevan lagi karena masyarakat akan cenderung mengeksploitasi sebesar-besarnya. Kemudian muncul konsep co-manajemen ya, di dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan yang dikenali secara luas sebagai suatu opsi perubahan institusi penguasaan perikanan. Co-manajemen ini dapat definisikan sebagai suatu pengaturan kemitraan di mana nelayan, pemerintah, pengguna lain, misalnya pemilik perahu, pedagang ikan, pembuat perahu, bisnis lainnya, dan agen-agen eksternal seperti organisasi non-pemerintahan, LSM, akademisi, dan lembaga riset berbagi tanggung jawab dan otoritas untuk pengelolaan perikanan. Nah, co-manajemen sering juga disebut partisipasi, ya, kerjasama stakeholder multiparty atau pengelolaan kolaboratif. Di beberapa wilayah, ya, wilayah pesisir di Indonesia, terdapat kepemilikan bersama atau komunal properti oleh masyarakat nelayan yang dicerminkan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan berbasis kearifan lokal atau dikenal adanya hak ulayat laut, ya, hak ulayat laut diantaranya kita kenal ada Panglima Laut ya di Nanggro Aceh Darussalam, kemudian Rumpong ya, Rumpon di Lampung, ini kearifan lokal ya, masyarakat adat di sana. Kelong di Riau, Awik-awik di Lombok, ya, terutama di Lombok Utara menerapkan awik-awik, Rompong di Sulawesi Selatan, dan Sasi di Maluku. Nah, inilah contoh-contoh pengelolaan komunal dengan kearifan lokal yang diakui oleh negara. Ya, sepanjang di situ memang ada aturan-aturan lokal ya, dan negara menjamin kearifan lokal ini. Jadi demikian materi kuliah, paparan materi kuliah saat ini. Kita akan ketemu pada sisi diskusi. Sekian dan terima kasih.